Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Mariati, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Hindu dalam jabatan tahun 2024. LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Griwo dengan NIM 231118151. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan perekaman video real uji kinerja PPG di SMP Negeri 1 Kediri dengan materi bagian-bagian catur purusa arta. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pada asana Panganjali. Om Swastiastu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan doa terlebih dahulu. Ya, Ibu minta tolong kepada Kaila untuk memimpin doa kegiatan kita hari ini agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kaila, silakan. Berdoa dimulai. Om Prana Dewi Saraswati, Wajibir Wajiniwati, Dinam Winyawantu. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, pensi, jaya, yes. Oke, baik, silahkan duduknya. Sekarang Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Semua hadir hari ini apa ada yang sakit? Oke, Ibu absen ya. Bima, Denis, Wahari, Arya, Ardi, izin. Suratnya udah ada? Oke. Dipa, Nova. Oke, baiklah. Sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Bagaimana perasaan kalian sebelum mengikuti pembelajaran sampaikan hari ini? Nah, di depan Ibu sudah menayangkan atau memberikan 4 gambar. Silahkan kalian lihat. Ada gambar bahagia, sedih, bingung, dan penuh cinta. Kalian memilih salah satu emoji tersebut. Bisa kalian tulis ataupun kalian gambar pada kertas yang akan Ibu bagikan. Setelah itu kalian bisa tempelkan kertas itu di depan. Oke? Sekarang Ibu bagikan kertasnya terlebih dahulu. Oke, dari gambar yang Ibu lihat ataupun tulisannya, semua sudah bahagia dan penuh cinta. Ya, tidak ada yang sedih ataupun bingung. Nah, berarti kesiapan kalian belajar hari ini sudah semangat. Ya, oke. Untuk menambah semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan ice breaking. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian ice breaking. Tepat dilanjutkan dengan menyanyikan lagu apa? Kalian mau nyanyi lagu apa? Profil Pelajar Pancasila? Oke, boleh, silahkan. Pandu dari depan ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Profil Pelajar Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
Oke, terima kasih anak-anak. Yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Oke, Kaila? Baik, jadi pelajaran kita minggu lalu kita membahas tentang pengertian catur purusa arta. Oke, tepuk tangan untuk Kaila. Masih ingat dia pembelajaran minggu lalu yaitu tentang pengertian dari catur purusa arta. Oke, Ibu akan lanjutkan ke pertanyaan pemantik untuk pertemuan kita hari ini. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sana Ibu memberikan 2 buah gambar. Silahkan simak ataupun lihat. Nah, dari gambar itu anak-anak pernahkah kalian melakukan perilaku yang baik dalam kehidupan ini? Pernah nggak kalian berbuat baik? Dari gambar yang pertama ataupun gambar yang kedua bisa kalian jelaskan. Pernah nggak kalian berbuat baik? Itu contoh. Nah, sekarang dari kalian. Dari gambar yang pertama itu gambar tentang apa? Membantu orang lain kecelakaan ataupun dia terjatuh, ditolong. Gambar yang nomor 2. Membantu nenek menyeberang jalan. Nah, itu merupakan contoh dari apa? Perilaku kebaikan. Nah, dari kalian sekarang pernah nggak melakukan satu aja contoh perbuatan yang pernah kamu lakukan? Baik atau tidak? Seperti itu. Boleh yang baik, boleh pun yang tidak. Misalnya jahil dengan teman di sekolah juga boleh. Ataupun satu perbuatan kalian. Ayo, silahkan angkat tangannya. Denis. Jadi saya membantu orang tua saya untuk membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Ya, dan juga membantu teman yang jatuh. Oke, terima kasih Denis. Silakan duduk. Tepuk tangan buat Denis. Berarti Denis itu sudah mau membantu orang tua di rumah ataupun teman. Denis melihat teman yang jatuh. Ya, oke. Sekarang Ibu lanjutkan ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun pembelajaran kita hari ini itu adalah peserta didik mampu menguraikan bagian-bagian catur purusa arta dengan tepat. Nah, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran kita, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Link pretest Ibu bagikan di grup WA. Sekarang silakan ambil dulu HP-nya di grup kelas. Silakan buka dan jawab pretest tersebut. Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Bisa nggak jawab, buka link lagi. Oke, baiklah anak-anak, karena sudah selesai melakukan pretest, sekarang Ibu lanjutkan ke materi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bagian-bagian dari catur purusa arta. Oke, bagian-bagian catur purusa arta itu ada berapa? 4. Apa saja? Oke, betul. Ada dharma, arta, kama, dan moksa. Dharma itu berasal dari bahasa Sanskerta, itu kata DHR, yang berarti mengatur, memelihara, memangku, ataupun menjinjing. Jadi kata dharma memiliki arti ajaran yang menentukan, mengatur ataupun memelihara umat manusia agar mencapai kedamaian rohani atau batin dan kesejahteraan jasmani atau fisik. Yang catur dharma itu dapat kita bagi menjadi 4 yang kita sering sebut dengan kata catur dharma. Yang pertama itu adalah dharma kriya, yang kedua itu adalah dharma sentosa, ketiga adalah dharma jati, keempat itu adalah dharma
putus. Oke. Bagian yang kedua itu adalah arta. Adapun fungsi arta itu adalah memiliki arti kekayaan atau harta benda. Ya, harta merupakan kekayaan atau benda materi yang menjadi kebutuhan duniawi untuk mencapai semua keinginan di dalam hidup manusia. Harta itu memiliki fungsi. Nah, menurut agama Hindu, fungsi harta itu ada untuk mewujudkan kebahagiaan dunia ataupun jagadita. Yang kedua itu adalah untuk kehidupan beragama. Yang ketiga itu adalah kama atau keinginan. Kama merupakan sifat alamiah manusia. Nah, siapapun manusia yang hidup pasti memiliki keinginan. Kita semua pasti memiliki keinginan, ya. Keinginan yang ingin dipenuhi, baik berupa cita-cita, harapan masa depan, kehidupan yang lebih baik, dan lain-lainnya. Kalian punya nggak keinginan dalam hidup ini? Punya. Oke. Untuk memenuhi keinginan itu, bisa kita kaitkan dalam ajaran Triparata, yaitu asih, punya, dan bakti. Asih itu apa? Ada yang tahu nggak? Asih itu saling mengasihi, saling mencintai, betul. Kalau punya itu artinya apa? Saling berbagi, saling memberi, betul. Ada lagi? Oke, berdana punya juga masuk di sana, ya. Yang ketiga itu adalah bakti. Apa itu bakti? Apa, Bima? Cinta kasih terhadap Sang Hyang Widi ataupun sujud bakti kita ke hadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah, yang keempat, itu bagian yang keempat itu adalah moksa. Moksa adalah pembebasan dari segala ikatan duniawi. Ya, yang bermakna bahwa kekayaan dan keinginan kita sudah cukup terpenuhi sehingga tidak ada lagi yang ingin menenangkan selain melepaskan diri dari ikatan duniawi untuk menjalani hidup yang lebih damai lagi. Nah, tingkatan moksa itu ada 4. Ada. Yang pertama apa? Setelah Ibu memberikan pemaparan materi tentang bagian-bagian catur purusa arta, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video yang akan nantinya kalian dijadikan bahan diskusi nanti dalam mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Ya, sekarang saksikan dulu video yang Ibu tayangkan di depan. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Setelah kalian menyaksikan videonya, sekarang Ibu akan bentuk kelompok. Seperti yang sudah minggu lalu kita sepakati kelompoknya, apakah masih ini yang dipakai? Masih ya? Oke, kalau masih ini yang dipakai, sekarang silahkan cari kelompok masing-masing. Dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, silahkan. Balik, cepat nah. Oke, karena sudah semua duduk berdasarkan kelompoknya, sekarang Ibu akan membagikan LKPD
silahkan analisis LKPD yang Ibu bagikan. Terus hasil analisis kalian silahkan tuangkan di kertas ataupun LKPD yang Ibu bagikan ini. Oke. Silahkan diskusikan. Nanti jika ada yang bertanya, silahkan angkat tangannya bertanya sama Ibu. Nggih. Nah, analisis gambar itu, gambar pertama apa? Silahkan hasil diskusinya dibuat di sana itu ya. Ya. Nah, boleh, silahkan. Kelompok 4 sudah selesai? Belum, lagi dikit. Lagi dikit. Ada yang ditanyakan? Enggak. Cahersa, bagaimana? Udah. Kalian juga boleh ya mempersiapkan teman-temannya siapa yang nanti dijadikan moderator, pemateri, itu boleh disiapkan dari sekarang juga bagi yang sudah selesai. Ya, siapkan juga teman-temannya. Siapa yang nanti jadi penyaji ataupun moderator pada saat kita presentasi di depan. Ya. Nah, kalian juga persiapkan nanti kalau ada saat presentasi di depan, nanti temannya, teman kelompok yang lain fokus mendengarkan dan siapkan juga beberapa pertanyaan nanti ya untuk teman yang presentasi di depan. Jika ada yang ingin ditanyakan. Oke. Karena waktu sudah habis, kita akan presentasikan ke depan. Ya, kelompok berapa yang mau maju ke depan pertama kali untuk presentasi? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 silakan siap-siap maju ke depan untuk presentasi. Oke. Baiklah, kelompok 3, silahkan presentasikan hasil diskusi kalian di hadapan teman-teman kalian. Nanti teman-temannya yang lain
saksikan ataupun simak. Jika masih ada pertanyaan, silahkan angkat tangannya nanti. Ya. Oke, kelompok 3 silahkan presentasikan hasil diskusinya. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Luar biasa. Spensi. Jaya, jaya, jaya. Yes. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil analisis gambar dari kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Niputu Chandra Karmena Putri. Saya Kadek Indra Gunawan. Saya Igusti Putu Haridharma Sastra Wiguna. Saya Niputu Sintama Dewi. Saya Niputu Kalista Ayori. Saya Nimada Novita Cahyani. Baik, langsung ke materi. Analisis yang pertama akan dijelaskan oleh Gunawan. Gambar yang pertama adalah penerapan dari ajaran Dharma, yaitu mengatur atau memelihara dunia beserta semua makhluk, contohnya seperti pada gambar yaitu membantu temannya yang jatuh dan dari sepeda, yang mengajarkan untuk saling menolong satu sama lain. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Gunawan. Analisis yang kedua akan dibacakan oleh Novita. Analisis kedua, gambar tersebut adalah penerapan dari ajaran Artha, yaitu tujuan hidup ataupun kepentingan orang lain. Contohnya seorang pria yang sedang berjualan makanan, yang dimana orang ini berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, analisis yang ketiga akan dijelaskan oleh Rahari. Yang ketiga adalah penerapan dari ajaran Kama, yaitu nafsu atau keinginan berbuat nafsu atau keinginan yang mendorong seseorang untuk berbuat suatu dapat memberikan kepuasan. Contohnya pada gambar tersebut yaitu orang yang ada seorang anak yang sedang wisuda. Hasil analisis yang terakhir akan dijelaskan oleh Kaila. Baik, analisis yang nomor 4, ada gambar tersebut merupakan penerapan dari ajaran moksa, yakni pelepasan atau kebebasan yang dimana dalam moksa berada di tingkat samipya. Gambar di samping adalah contoh seorang resi yang sedang melakukan yoga semedi. Waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, yang terakhir kita ada menarik kesimpulan dari analisis-analisis ini akan dibacakan oleh Sinta. Baik, kesimpulannya, catur purusa arta merupakan 4 tujuan hidup manusia yang dapat kita temukan pada kehidupan sehari-hari. Waktu saya kembalikan ke moderator. Itu pun presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi atau bertanya kepada kelompok 3? Silahkan angkat tangannya. Ya. Silahkan tanya. Perkenalkan, nama saya Niputu Kanyameswari dari kelompok 2 ingin bertanya, sebutkan contoh penerapan Artha dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan contoh penerapan Artha dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silahkan. Baik, terima kasih Kanya atas pertanyaannya. Izinkan saya dan kelompok saya untuk mendiskusikannya terlebih dahulu. Contoh penerapan Artha ya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contohnya?
Oke, sudah? Kalau sudah, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kanya, yaitu pedagang yang menjual sembako untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Apakah bisa diterima? Nah, bisa kan ya? Oke. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Jika tidak, izinkan kami menutup presentasi. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Terima Oke. kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Presentasi dari kelompok 3 sudah sangat bagus sekali. Oke, untuk selanjutnya kelompok berapa yang ingin maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1. Kelompok yang lain, silahkan perhatikan presentasi dari kelompok 1. Bisa digeser lagi, Bima? Geser lagi, Bima. Oke, sudah. Silakan. Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Pagi, 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 luar biasa. Spensi, jaya, 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 yes. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil LKPD mengenai hubungan perilaku yang berkaitan dengan ajaran Catur Purusa Ate. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Niputu Melani Pratnyaswari. Saya Niputu Intan Paramita. Saya Lugri Putri Estepriani. Saya Iman Dedi Mahendra. Saya Dewa Budi Aladadi Cabima. Baik, langsung saja masuk ke hasil analisis yang pertama akan dibacakan oleh Bima. Hasil analisis. Pada gambar tersebut terlihat anak-anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh. Perilaku tersebut mencerminkan ajaran Dharma karena tindakan tolong-menolong menunjukkan kepedulian terhadap sesama yang merupakan contoh nyata dari penerapan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kembalikan ke moderator. Baik, hasil analisis yang kedua akan dibacakan oleh Diva. Hasil analisis. Pada gambar nomor 2 terdapat pedagang yang sedang berjualan. Melalui kegiatan ini, manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan materi dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga kegiatan berjualan merupakan salah satu contoh dari penerapan ajaran Arta. Waktu saya kembalikan ke moderator. Hasil analisis ketiga akan dibacakan oleh Putri. Analisis ketiga, gambar nomor 3, Mister. memperlihatkan seorang anak yang sedang menjalankan wisuda di Analisis ketiga memperlihatkan seorang anak yang sedang menjalankan wisuda didampingi oleh keluarganya. Perilaku tersebut menunjukkan penerapan sikap kama karena menjalankan wisuda merupakan keinginan yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu, seperti belajar sehingga dapat mencapai tujuannya sesuai dengan ajaran kama. Waktu saya akan kembalikan ke moderator. Analisis ketiga keempat akan dibacakan oleh Intan.
Baik, selanjutnya analisis keempat. Gambar nomor 4 menunjukkan seorang Brahma atau RSI yang sedang bertapa. Bertapa adalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk mencapai moksa. Dalam ajaran Catur Purasa Arta, melalui tapa seorang dapat menuraikan jiwa dan menginginkan kesadaran. Baik, waktu saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian pembahasan dari kami. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Cantika dari kelompok 3. Oke. Perkenalkan, saya Nipru Candika Putri dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu sebutkan contoh penerapan ajaran Dharma yang pernah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Contoh penerapan ajaran Dharma, ya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Cantika. Jadi, contoh perilaku yang berkaitan dengan Dharma yang saya lakukan adalah menolong adik yang sedang kesulitan membuat PR. Dan yang saya lakukan menolong ibu membersihkan rumah. Mengambil barang yang terjatuh kepada seseorang. Menyumbang pada teman yang sakit. Menolong teman yang terkena bencana atau musibah. Baik, adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Jika tidak, izinkan kami menutup presentasi dengan para mesanti. Santi, 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 Om. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 sudah bagus sekali presentasinya dan sudah memberikan pemaparan atau contoh-contoh yang berkaitan dengan ajaran Dharma. Oke, sekarang karena sudah semua kelompok presentasi ke depan, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Dari kalian, adakah yang dapat menyimpulkan apa kegiatan pembelajaran kita hari ini? Baik, Ibu Guru dan teman-teman semuanya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan pada hari ini adalah ajaran Catur Pursa Arta sangat baik jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat membina hubungan yang selaras, harmonis, dan rukun terhadap sesama manusia dan makhluk hidup lainnya dengan tujuan tata susila. Oke, terima kasih Melani. Tepuk tangan untuk Melani. Oke, kesimpulan dari Melani sudah bagus sekali. Ada yang ingin lagi menyimpulkan? Oke, kalau tidak, Ibu simpulkan juga sedikit tentang pembelajaran kita hari ini, di mana Catur Pursa Arta merupakan tujuan hidup manusia. Konsep ini mengajarkan pentingnya menjalankan kewajiban moral, yaitu Dharma, memenuhi kebutuhan materi itu arta, menikmati kehidupan itu kama, dan pada akhirnya mencapai kebebasan spiritual yaitu adalah moksa. Dengan memahami dan mengamalkan Catur Pursa Arta, seseorang dapat menjalani kehidupan yang bermakna dan bahagia. Oke, sekarang Ibu akan melakukan refleksi sedikit terkait pembelajaran kita hari ini. Nah, terkait refleksi yang akan Ibu sampaikan nanti, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, dan bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Dari refleksi yang pertama, apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya pembelajaran kita hari ini? Apa yang menurut kalian yang paling menarik? Silahkan angkat tangannya. Bima, oke, silahkan Bima. Bagian yang paling menarik adalah ketika kita melakukan diskusi kelompok tentang Catur Pursa
Arta karena saya bisa berbagi pendapat dengan teman-teman dan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Oke, berdiskusi ya, hal yang paling menarik karena dapat berbagi pendapat. Yang lain, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, hal yang paling menarik dalam pembelajaran kita hari ini? Ada nggak? Oke, kalau tidak, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pembelajaran hari ini? Perasaannya sekarang bagaimana? Senang. Oke, ada yang bisa berpendapat? Silakan angkat tangannya. Satu orang, boleh? Dennis? Oke, silakan. Perasaan saya senang karena sudah belajar terus. Oke, terima kasih Dennis. Tepuk tangan untuk Dennis. Oke, semua sudah senang ya? Karena sudah mengetahui bagian-bagian dari catur purusa arta. Oke, karena waktu juga sudah hampir habis, Ibu sekarang akan melaksanakan post test untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian terkait pembelajaran kita hari ini. Tes Ibu bagikan di WA Group, silakan cek WA Grupnya sekarang, Ibu bagikan link dari post test. Nah, untuk menjawab post test, Ibu berikan waktu kalian 5 menit untuk menjawab post test tersebut. Silakan kerjakan. Oke. Oke, waktu sudah habis ya, 5 menit. Di sini Ibu cek nilainya sudah muncul dari 31 siswa. Oh maaf, oh ya karena ada yang tidak hadir ya. Ini ada yang 29 siswa yang sudah menjawabnya. Dan Ibu analisis di atas KKM semuanya ya. Semua di atas 75. Oke, terima kasih anak-anak. Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita minggu depan akan mempelajari tentang contoh-contoh yang berkaitan dengan catur purusa arta dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan pelajari materi yang akan kita bahas minggu depan. Oke, karena tadi pembelajaran kita awali dengan doa, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Oke, sebelumnya sekarang silakan dulu kalian kembali ke posisi kalian, tempat duduk yang tadi ya, posisi masing-masing. Pada asana. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Dewa Suksma Pramashintya Nama Swaha. Om Santi 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 Om. Berdoa selesai. Berikan hormat. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali anak-anak. Semoga selalu belajarnya semangatnya. Oke. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, silakan istirahat karena bel sudah berbunyi. Silakan istirahat, nggih. Ya, Ibu. Ayo.